Tangisan itu berhenti tepat setelah nama Raka disebut. Malam kembali sunyi. Namun kesunyian itu tidak membawa ketenangan. Angin berhembus pelan melewati rumah-rumah kosong yang kini seperti memiliki kehidupan sendiri. Dari dinding kayu, dari lantai rumah yang dingin, dari tanah yang mulai lembab oleh embun malam, seolah ada sesuatu yang masih tertinggal. Raka berdiri di tengah jalan desa. Matanya mengarah ke masjid tua di ujung jalan. Tempat di mana semuanya dimulai. Tempat di mana retakan lantai pernah membuka jalan bagi sesuatu yang selama 21 tahun menagih jiwa manusia. Perjanjian sudah selesai. Hitungan sudah lunas. Namun suara dari bawah tanah berkata lain. Kami tidak pulang. Kalimat itu terus terngiang di kepala Raka. Jika mereka tidak pulang, berarti mereka masih di sini. Masih di bawah tanah desa ini. Masih menunggu sesuatu. Malam semakin larut. Lampu-lampu rumah mulai dimatikan satu persatu. Warga menutup pintu lebih rapat dari biasanya. Tidak ada yang berani keluar lagi. Namun Raka tetap berdiri. Karena ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tangisan sudah berhenti. Bisikan juga menghilang. Namun tanah di bawah kakinya terasa hidup. Seperti ada sesuatu yang baru saja terbangun. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini dimulai, Raka menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah dipikirkan siapapun. Selama ini mereka selalu takut pada makhluk yang datang mengambil. Namun tidak ada yang pernah bertanya, siapa yang sebenarnya tinggal di desa ini sejak awal? Angin malam tiba-tiba berhenti. Tidak ada suara daun. Tidak ada suara serangga. Desa Wanasurya mendadak sunyi dengan cara yang aneh. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang berubah di udara. Seperti tekanan yang perlahan menekan seluruh desa. Ia menoleh ke arah rumah-rumah warga. Beberapa jendela masih menyala. Orang-orang di dalam rumah terlihat berdiri di balik tirai, mengawasi jalan desa dengan wajah cemas. Mereka semua mendengar tangisan tadi. Mereka tahu sesuatu belum selesai. Raka melangkah menuju masjid. Tanah di halaman masjid masih terlihat sedikit lebih gelap dari sekitarnya. Bekas tempat penjaga masjid menghilang. Bekas tempat retakan lantai membuka jalan menuju sesuatu yang tidak pernah dijelaskan dengan jelas oleh siapapun. Ia berdiri tepat di atas tempat itu. Tanahnya dingin. Lebih dingin dari tanah di sekitarnya. Seolah ada ruang kosong di bawahnya. Raka berjongkok. Tangannya menyentuh tanah. Dan saat itulah ia merasakan getaran kecil. Bukan gempa. Lebih seperti sesuatu yang bergerak sangat pelan di bawah permukaan tanah. Raka segera menarik tangannya. Getaran itu berhenti. Ia berdiri lagi. Matanya menatap lantai masjid yang tertutup rapat. Retakan yang dulu ada di sana kini benar-benar hilang. Namun rasa di udara mengatakan sesuatu yang berbeda. Seolah jalur itu masih ada. Hanya tidak terlihat. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Beberapa warga mendekat dengan wajah tegang. Salah satu dari mereka adalah lelaki tua yang tadi pagi berdiri di depan rumah kosong bersama Raka. Apakah masih terdengar suara itu? Tanyanya pelan. Raka menggeleng. Sudah berhenti. Namun lelaki tua itu tidak terlihat lega. Justru wajahnya semakin pucat. Kalau sudah berhenti, itu lebih buruk. Raka menatapnya. Maksudnya? Lelaki tua itu menelan ludah. Kadang sesuatu berhenti bukan karena selesai. Ia menunjuk tanah. Tapi karena sesuatu yang lain bangun. Raka belum sempat bertanya lebih jauh, ketika tiba-tiba anjing-anjing di ujung desa mulai menggonggong bersamaan. Gonggongan mereka tidak seperti biasanya. Bukan menggonggong pada orang. Bukan pada hewan. Lebih seperti ketakutan. Gonggongan panjang. Kemudian berhenti tiba-tiba. Lalu terdengar suara orang berlari. Seseorang dari ujung desa berlari ke arah mereka dengan nafas terengah-engah. Pak. Orang itu berhenti di depan mereka. Matanya melebar. Ada sesuatu di sawah. Warga yang berkumpul langsung saling menatap. Raka tidak menunggu lama. Ia langsung berjalan menuju arah sawah bersama beberapa orang lainnya. Langit malam masih gelap. Namun bulan cukup terang untuk menerangi jalan setapak menuju ladang. Angin mulai bertiup lagi.
Namun hawa dingin yang dibawanya terasa tidak biasa. Saat mereka sampai di tepi sawah, orang yang tadi berlari menuju ke arah tengah ladang. Di sana, semua mata mengikuti arah jarinya, dan mereka semua membeku. Di tengah sawah yang kosong, tanahnya terlihat bergerak pelan. Bukan seperti hewan yang menggali, bukan seperti ular yang lewat. Tanah itu seperti bernafas. Naik, turun, naik, turun. Warga mundur satu langkah. Raka tetap berdiri. Matanya tidak lepas dari tanah itu. Tiba-tiba permukaan tanah retak sedikit. Retakannya kecil, namun cukup untuk membuat semua orang menahan napas. Dari dalam retakan itu, muncul sesuatu yang pertama kali terlihat seperti akar pohon. Namun akar itu bergerak. Seperti tangan yang sangat panjang. Tanah kembali retak sedikit lebih lebar. Bentuk itu mulai terlihat jelas. Bukan akar, bukan tangan manusia, melainkan sesuatu yang bentuknya seperti campuran keduanya. Panjang, Gelap. dan bergerak dengan cara yang membuat siapapun yang melihatnya langsung merasa tidak nyaman. Warga mundur lagi. Seseorang berbisik dengan suara gemetar. Itu bukan kuntilanak. Yang lain menjawab pelan. Bukan genderuwo. Raka tahu mereka benar. Makhluk yang mereka kenal tidak pernah muncul dari tanah seperti ini. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada aura marah. Tidak ada niat menyerang. Bentuk itu hanya keluar sedikit dari tanah. Seperti seseorang yang sedang mengintip dari balik pintu. Lalu berhenti. Diam. Mengamati mereka. Tiba-tiba Raka merasakan sesuatu di kepalanya. Bukan suara. Lebih seperti pikiran yang bukan miliknya. Sebuah kesadaran yang menyentuh pikirannya. Pelan, berat. Sangat tua. Dan pikiran itu berkata satu kalimat yang membuat tubuh Raka kaku. Akhirnya, manusia kembali mendengar. Raka tidak sadar bahwa ia mundur satu langkah. Makhluk itu tidak bergerak lebih jauh. Namun tanah di sekitarnya mulai bergetar pelan. Seolah ada lebih banyak sesuatu di bawah sana. Banyak. Sangat banyak. Salah satu warga tidak tahan lagi. Ia berteriak dan lari. Orang lain langsung mengikutinya. Dalam hitungan detik, hanya Raka dan dua orang yang masih berdiri di sana. Makhluk itu tidak mengejar. Tidak bergerak. Ia hanya perlahan menarik kembali bentuk panjangnya ke dalam tanah. Retakan menutup. Tanah kembali rata. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun udara di sekitar sawah berubah. Raka masih bisa merasakan pikiran itu. Kesadaran yang tadi menyentuh kepalanya. Dan kini kalimat kedua muncul. Lebih pelan. Lebih jelas. Kalian memanggil kami 21 tahun lalu. Raka menelan ludah. Kami tidak datang untuk mengambil. Angin berhembus melewati sawah. Dan kalimat terakhir muncul. Kami yang selalu tinggal di sini. Raka berdiri diam. Satu kenyataan baru mulai terbuka di kepalanya. Selama ini mereka mengira desa ini dihantui makhluk yang datang dari luar. Makhluk yang dipanggil oleh ritual salah. Makhluk yang menagih perjanjian. Namun sekarang sesuatu yang jauh lebih tua baru saja menunjukkan dirinya. Makhluk yang tidak pernah dipanggil. Tidak pernah diundang. Karena makhluk itu tidak pernah pergi. Ia selalu ada di bawah desa ini. Menunggu, mengawasi. Dan mungkin terusik oleh sesuatu yang dilakukan manusia 21 tahun lalu. Raka menoleh ke arah desa. Lampu-lampu rumah terlihat kecil dari kejauhan. Desa itu terlihat damai. Namun sekarang ia tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Perjanjian 28 jiwa mungkin sudah selesai. Tapi ritual yang membuka jalur itu telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih tua. Dan sesuatu itu baru saja mulai memperlihatkan dirinya. Malam di desa Wanasurya tidak pernah benar-benar tenang sejak malam ke-23. Namun malam ke-24 terasa berbeda. Bukan karena tangisan dari rumah kosong. Bukan karena suara dari dalam tanah. Melainkan karena semuanya tiba-tiba berhenti. Sunyi yang datang setelah teror justru terasa lebih berat. Tidak ada suara serangga. Tidak ada angin. Tidak ada daun bergerak. Seolah desa itu sedang menunggu sesuatu muncul. Raka berdiri di halaman masjid bersama beberapa warga.
Tidak ada yang berani pulang ke rumah masing-masing malam itu. Rumah kosong masih berdiri seperti sebelumnya. Namun tidak ada lagi tangisan dari dalamnya. Justru itulah yang membuat Raka semakin gelisah. Tangisan berhenti bukan berarti selesai. Kadang, itu berarti sesuatu sedang mendekat. Beberapa warga mulai berbisik pelan. Kenapa sekarang malah diam? Biasanya kalau berhenti, justru habis itu lebih parah. Raka tidak menjawab. Matanya hanya terus memandang ke arah halaman belakang masjid. Tempat tanah pernah retak. Tempat penjaga masjid menghilang malam itu. Tanah di sana tampak biasa saja. Namun entah kenapa Raka merasa ada sesuatu yang bergerak sangat pelan di bawahnya. Bukan seperti menggali. Lebih seperti sesuatu yang sedang bangun dari tidur panjang. Tiba-tiba angin malam berhembus. Lampu masjid berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Gelap menyelimuti halaman. Beberapa warga langsung panik. Lampunya mati. Jangan lari. Namun justru dalam gelap itu, Raka melihat sesuatu. Di tanah halaman belakang masjid, ada bayangan yang berdiri. Bukan manusia, bukan hewan. Dan yang paling aneh, bayangan itu tidak datang dari cahaya. Ia seperti muncul dari dalam tanah itu sendiri. Perlahan sesuatu mulai naik. Bukan seperti orang keluar dari lubang. Tanah itu tidak terbuka. Namun bentuk hitam itu muncul seperti kabut pekat yang menyatu dengan tanah. Warga yang melihatnya langsung mundur ketakutan. Apa itu? Salah satu warga bertanya. Raka berdiri kaku. Ia akhirnya melihatnya dengan jelas. Makhluk itu tinggi. Jauh lebih tinggi dari manusia. Tubuhnya tidak padat. Seperti terdiri dari tanah, akar, dan bayangan yang menyatu. Bagian kakinya seperti menyatu dengan tanah. Seolah ia tidak berdiri di atas tanah, melainkan bagian dari tanah itu sendiri. Makhluk itu tidak memiliki wajah yang jelas. Namun di tempat wajah seharusnya berada, terlihat seperti rongga gelap yang dalam. Dan dari rongga itu, keluar suara. Bukan suara tangisan. Bukan suara iblis. Melainkan suara yang berat. Tua. Seperti berasal dari sesuatu yang lebih tua dari desa itu sendiri. Sudah lama. Suara itu tidak keras. Namun terdengar oleh semua orang. Warga langsung jatuh berlutut. Beberapa menangis. Beberapa hanya menutup telinga. Raka tetap berdiri. Makhluk itu menoleh pelan ke arahnya. Gerakannya sangat lambat. Namun setiap gerakannya membuat tanah di sekitar halaman masjid bergetar halus. Pendatang. Raka merasakan tubuhnya merinding. Makhluk itu tahu. Ia tahu Raka bukan warga asli desa. Namun anehnya tidak ada nada marah dalam suara itu. Hanya pengamatan. Seperti seseorang yang sedang menilai sesuatu. Makhluk itu kemudian mengangkat sesuatu dari tanah. Bukan tangan. Lebih seperti akar panjang yang muncul dari tubuhnya. Akar itu menyentuh tanah di halaman. Dan seketika, suara tangisan dari rumah kosong terdengar lagi. Namun kali ini berbeda. Tangisan itu bukan sedih, melainkan seperti orang yang akhirnya didengar. Makhluk itu berbicara lagi. Yang tertahan. Bukan milik tanah ini. Raka langsung mengerti. Ia teringat apa yang ia pikirkan malam sebelumnya. Jalur ritual itu belum ditutup. Dan jiwa-jiwa yang hilang mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Makhluk ini bukan yang mengambil mereka. Makhluk ini adalah sesuatu yang menjaga tanah desa itu sendiri. Penunggu asli, yang tidak pernah ikut dalam perjanjian manusia. Raka akhirnya berani bicara. Kalau mereka bukan milik tanah ini, kenapa mereka masih di sini? Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang tanah di sekitar masjid. Lalu perlahan berbicara. Manusia membuka jalur. Namun, tidak menutup. Raka menelan ludah. Ia sudah menduga jawabannya. Makhluk itu melanjutkan. Yang datang, mengambil. Namun jalurnya tertinggal. Suara tangisan dari rumah kosong kini semakin jelas. Seperti banyak orang yang menunggu. Makhluk itu menggerakkan akarnya lagi. Tanah di halaman masjid retak sedikit. Namun bukan seperti sebelumnya. Retakan itu membentuk lingkaran besar.
Raka tiba-tiba mengerti. Makhluk ini tidak datang untuk menyerang. Ia datang untuk menutup sesuatu. Namun ada satu masalah. Makhluk itu menoleh kembali pada Raka. Penutup, bukan aku. Raka langsung merasa dadanya berat. Ia tahu kemana arah kata-kata itu. Makhluk itu berbicara pelan. Yang membuka, manusia. Yang menutup, juga manusia. Beberapa warga mulai menangis. Mereka tahu apa artinya. Jika jalur itu harus ditutup oleh manusia, seseorang harus berdiri di tempat yang sama seperti penjaga masjid dulu. Di pusat jalur itu, Raka menatap tanah yang retak itu. Lingkaran itu seperti pintu yang hampir terbuka. Dan dari dalamnya terdengar suara. Bukan makhluk, bukan iblis, melainkan banyak suara manusia. Suara orang-orang yang hilang. Mereka tidak berteriak. Tidak memohon, hanya menunggu. Makhluk penunggu desa itu kemudian mundur perlahan. Tubuhnya mulai menyatu kembali dengan tanah. Namun sebelum benar-benar hilang, ia mengatakan satu kalimat lagi. Jika tidak ditutup, yang datang berikutnya, bukan mereka. Raka merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Makhluk itu tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun semua orang mengerti maksudnya. Jika jalur itu tetap terbuka, yang datang nanti bukan jiwa manusia lagi. Makhluk itu akhirnya tenggelam kembali ke dalam tanah. Bayangannya menghilang. Tanah kembali utuh. Namun lingkaran retakan itu tetap ada. Dan suara dari dalamnya masih terdengar. Pelan. Seperti orang-orang yang menunggu keputusan. Warga menatap Raka. Tidak ada yang berbicara. Namun semua orang tahu satu hal. Raka adalah satu-satunya yang melihat semuanya sejak awal. Ia datang sebagai pendatang. Namun sekarang, desa itu seperti menunggu keputusan darinya. Raka memandang langit malam. Ramadan sudah hampir mencapai malam-malam terakhir. Dan sesuatu yang lebih besar dari perjanjian 21 tahun itu kini sedang terjadi. Bukan lagi tentang hutang lama. Bukan lagi tentang ritual. Tapi tentang menutup jalur yang tidak pernah benar-benar ditutup. Angin malam kembali berhembus. Lampu masjid menyala lagi. Namun Raka tahu, malam ke-24 ini baru saja menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Makhluk asli desa sudah menampakkan diri. Dan itu berarti satu hal. Masalah ini sudah melewati batas manusia biasa. Di bawah tanah itu, jalur masih terbuka. Dan hanya tinggal menunggu. Siapa yang berani menutupnya? Malam Ramadan ke-24 masih panjang. Dan desa Wanasurya belum benar-benar selamat. Malam itu akhirnya semua warga desa Wanasurya menyadari satu hal yang menakutkan. Teror yang mereka alami selama ini ternyata bukan sekedar kutukan lama. Bukan pula ulah makhluk yang biasa diceritakan orang-orang. Ada sesuatu yang jauh lebih tua. Sesuatu yang memang sudah ada jauh sebelum desa ini berdiri. Makhluk penunggu tanah itu memang sudah menampakkan diri. Namun ia tidak datang untuk menyelesaikan semuanya. Ia hanya memberi peringatan. Karena jalur yang dibuka oleh manusia hanya bisa ditutup oleh manusia juga. Dan sekarang jalur itu masih setengah terbuka. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah desa ini akan selamat. Tetapi, siapa yang berani menutupnya? Jika kalian ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah tanah desa Wanasurya, dan apa yang akan terjadi ketika jalur itu benar-benar dibuka kembali, ikuti terus kelanjutan ceritanya di episode 25. Karena setelah makhluk penunggu desa muncul, malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi.